Market analisis 19 Juli 2022, kita lihat lebih dulu apa yang akan menjadi faktor penggerak atau yang menyebabkan market bergerak. Oke, dari All About Oil masih tetap kami sampaikan supply versus demand dengan pemberlakuan batas harga minyak Rusia masih tetap dalam pembahasan di mana Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika, sedang bertemu dengan Presiden Korea Selatan. Kemudian naiknya kasus di China juga kembali mengkhawatirkan kaitannya dengan lockdown yang cukup ketat. Karena sampai saat ini angka kasus melonjak sampai 699, nyaris mencapai 700. Kekhawatiran resesi juga masih tetap akan mengganggu demand dan hal tersebut masih tetap menjadi topik utama dalam pergerakan crude oil sampai saat ini. Kabar buruk bagi Eropa, Gazprom tidak jamin pasokan gas. Oke, Gazprom adalah merupakan perusahaan gas milik negara Rusia yang mengalirkan pasokan gas via Nord Stream 1 dan perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjamin adanya pasokan gas karena keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa ini tertampung dengan surat yang dinyatakan di tanggal 14 Juli yang mengatakan bahwa pasokan mengalami force majeure sejak 14 Juni. Force majeure sendiri adalah kondisi standar di dalam kontrak bisnis yang menjelaskan keadaan ekstrim dan akhirnya bisa membebaskan pihak dari kewajiban hukum mereka. Kita tahu Nord Stream 1 sedang dalam masa pemeliharaan tahunan dan dijadwalkan untuk berakhir di tanggal 21 Juli mendatang. Kalau memang sesuai jadwal pemeliharaan 10-12 hari. Terkait dengan hal tersebut, sebetulnya sudah sempat terjadi pemangkasan kapasitas sebelum jadwal pemeliharaan, di mana kapasitas pipa telah dipangkas menjadi 40% per 14 Juni. Alasan penundaan pekerjaan pemeliharaan tersebut kaitannya dengan pemasok dari Kanada yang juga terhenti. Tanda-tanda bahwa pasokan gas via Nord Stream ini kemungkinan tidak dilanjutkan setelah jadwal penggunaan 10 hari berakhir. Dan ini yang sempat menjadi khawatiran dan kita akan lihat dalam 2 hari ke depan apakah betul atau tidak. Bagi Moskow dan Gazprom, sebetulnya memasok energi berarti pendapatan vital. Dan tentunya saat mereka diberikan sanksi oleh Barat, maka hal tersebut membebani keuangan Rusia. Gazprom sendiri berpotensi gagal bayar karena ada kewajiban pembayaran 2 obligasi internasional dan kali ini sedang masuk dalam masa tenggang pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juli. Dari Inggris, Bailey akan melakukan pidato di malam ini dalam acara makan malam di Mansion House Financial and Professional Service yang sebetulnya agenda tersebut juga dilakukan atau bersama dengan Menteri Keuangan Inggris Nadine Zahawi. Dan teks pidatonya akan dirilis mulai jam 15.00 GMT atau jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya Menteri Keuangan Inggris sendiri mengatakan bahwa Inggris harus dan bisa mengendalikan inflasi dengan cara memberikan keuangan publik yang sehat, membantu rumah tangga mengatasi inflasi, tapi juga sekaligus tidak mendorong permintaan lebih jauh. Nah, untuk Bailey sendiri diperkirakan akan membahas bagaimana Bank Sentral akan menangani inflasi. Kondisi pasar tenaga kerja Inggris dirilis baru saja dengan data yang cukup solid, dan ini berarti tanda-tanda apakah krisis biaya hidup bisa mengancam ekonomi. Oke, jumlah karyawan yang digaji di Inggris meningkat 0,1% di bulan Juni, naik menjadi sekitar 29,6 juta orang. Hal ini tentunya menunjukkan ada data yang jauh lebih tinggi di atas level pra-pandemi atau sebelum pandemi. Oke, dengan data ekonomi nanti malam kaitannya dengan pergerakan gold, atau dalam hal ini adalah majornya adalah dolar, maka kita akan lihat apakah dolar akan bergerak naik kembali atau bergerak turun tergantung dari data housing start. Oke, ekspektasinya adalah 1,58 juta dari previous 1,549 juta. Tentunya ini mengalami kenaikan dan aktual lebih besar dari ekspektasi berarti good for dollar, that means negatif untuk emas dan juga untuk pound sterling ataupun dengan market lain. Kemudian aktual lebih kecil dari ekspektasi, bad for dollar, artinya dolar akan melanjutkan pelemahan yang berarti kesempatan untuk emas mendobrak area resisten dan juga untuk pound sterling tentunya mencapai level 1,2080. Data perumahan ini menjadi salah satu yang disebutkan oleh Fed Waller. Tapi ada satu data lagi yaitu existing home sales yang akan dirilis hari Rabu. Nah, jika data melebihi ekspektasi atau jauh di atas ekspektasi, ingat yang kita perlukan adalah jauh di atas ekspektasi. Kita belajar dari retail sales kemarin, walaupun datanya melebihi ekspektasi, tapi ternyata kalau kita compare dengan previousnya, juga ternyata tidak cukup untuk membangkitkan selera ataupun kemungkinan kenaikan 100 basis point. Oleh karenanya, untuk kali ini, housing start, jangan lupakan selain membandingkan dengan konsistensi dari ekspektasi, juga bandingkan dengan previousnya. Technical Outlook 19 Juli 2022 langsung tertuju kepada US Bond Yield atau US Treasury Yield 10 tahun. Anda bisa lihat di sini grafik daily yang bergerak flat, nyaris flat.
tapi kita dalam wacana kemungkinan potensinya dengan head and shoulder. Kita masih tetap mendapatkan high ataupun right shoulder-nya di level yang sebelumnya di tanggal 11 Juli. Entah apakah nantinya dia akan spike lebih dulu menjadikan small double top atau tidak, atau mungkin kita mendapatkan dua right shoulder. Yang terpenting adalah dia tidak naik lebih dari zona tengah ini 3,477. Nah, kaitannya dengan penurunan sendiri saya rasa akan secara bertahap, tapi kita perlu dua data lagi, existing home sales besok dan malam ini adalah terkait dengan housing start. Oke, karena tidak ada Fed speaker, kita asumsikan bahwa semuanya harusnya relatif aman secara teknis. Namun di grafik 4-nya juga menunjukkan satu yang belum berkesudahan. Jadi kita masih tetap melihatnya akan ada posisi swing low ataupun swing high, tapi yang jelas kalau kita mengandalkan kaitannya dengan head and shoulder di grafik daily-nya, maka kemungkinan potensi penurunan yang kita nantikan. Di sisi lain DXY-nya tetap mengalami penurunan, dan ingat beberapa waktu lalu kita sempat mengatakan hati-hati jika penurunan tersebut hanya sekedar koreksi. Kita akan lihat apakah penurunan tersebut mampu untuk melewati level support ini apa tidak, yang berarti menandakan kembali ke dalam zona falling ataupun rising wedge. Dan sebetulnya bisa saja kita perbarui arealnya seperti demikian. Nah, ini yang paling pantas. Tapi kalau misalkan kita gunakan dengan pedoman yang kemarin, maka kita asumsikan ini apakah dia berakhir atau justru hanya sekedar pullback. So, kita make sure terlebih dulu. Kalau kita perhatikan dari posisinya dari high ke higher high, kemudian sementara di MACD justru menunjukkan flat, maka kemungkinan ini kita sebut dengan bearish divergence, yang artinya kemungkinan penurunan masih bisa terjadi. Di grafik H4-nya, kecenderungan tersebut bisa terlihat dari pola pergerakannya yang sudah sempat menyentuh level mendekati 0% sebetulnya. Dan lagi-lagi kalau misalkan kita perhatikan teman-teman, ini adalah potensi pullback yang sangat wajar, kemudian hanya rata di area kiri, kemudian dia mengalami penurunan. Otomatis yang kita harapkan adalah lanjutan dari pola penurunan. Oke, Fibonacci retracement saya naikkan ke atas, ke area tengah. Anda bisa lihat di sini swing high, swing low, swing high, kemudian swing lower, kemudian ini pun tertahan di zona ini. Ya, bisa saja kita asumsikan sebagai head and shoulder pula, tapi ditemukan di grafik H4 berbeda dengan kondisi daily dari Treasury Yield. Nah, kalau dicek dari grafik gold di grafik H1, kemarin dia sempat mengalami penurunan, dan penurunan tersebut kita asumsikan sebagai penurunan wajar. Karena kalau misalkan Anda perhatikan dari pennant yang sempat ditembus waktu kita sempat merekam video kemarin, dia memang tembus zona 17.10, 17.11, kemudian dia naik sampai 17.23, itu pun sempat beberapa kali ya, dengan pullback 17.11, lalu kemudian ke area high 17.23, kemudian penurunan pun secara bertahap dan akhirnya terhenti di jalur trendline tersebut. Nah, trendline resisten ini berubah menjadi trendline support, dan Anda bisa lihat di sini sulit untuk melakukan penembusan, dan kita anggap dia memang sangat layak untuk kembali mengalami kenaikan. Nah, tapi hari ini sebetulnya kalau kita perhatikan, karena memang dari Fibonacci retracement-nya sendiri kemarin tertahan di 50%, dengan asumsi tersebut maka kita anggap kenaikan berikutnya diharapkan akan tertahan di zona 38.2%, that means 17.15. Nah, sementara di grafik keempatnya, kecenderungan dari pola expanding wedge sebetulnya ini masih 50-50. Baik itu bullish ataupun bearish masih tetap berimbang, dengan patokan yang kemarin terjadi rejection di area 17.24 atau kita sebut dengan high-nya 17.23.70, itulah sangat wajar tertahan sedikit di bawah area 23.6%, yang juga kita tandai sebagai zona biru alias resisten pertama. Nah, resisten keduanya berada 17.40-an, sama sekali tidak muncul dan bahkan tidak ada. Dan kalau untuk sekarang, resisten kedua akan berada di kisaran 17.35, 17.36. Jadi kita akan lihat susunannya 17.24, resisten 1, 17.35, resisten kedua, dan tentunya 17.54, 17.53 itulah resisten ketiga kita sebelum akhirnya dengan 61.8%. Atau Anda bisa langsung lewatkan 54 tersebut dengan masukkan area 61.8% sebagai resisten ketiga. Apakah bisa ditembus? Saya ragu untuk mencapai ke level 61.8%, tapi untuk 17.40 atau 17.30 masih sangat memungkinkan. Jadi kunci utamanya sebetulnya di area 17.24 tersebut. Apakah dia berhasil menembus apa tidak? Di sisi lain, penurunan dikhawatirkan akan mulai penurunan di bawah 1697, dan ini kalau misalkan ditembus berarti kita kejar area support berikutnya di area 1680 atau 1681. That means support dari area low Agustus ataupun Maret 2021 bisa segera muncul dalam waktu dekat.
Padahal kita memperkirakan atau berharap bahwa kemungkinan munculnya baru akan terjadi minggu depan atau paling cepat di hari Kamis atau Jumat minggu ini. Nah, tapi berdasarkan candlestick yang ditutup kemarin, bentuknya adalah seperti ini, maka kita harus memperkirakan atau melihat ini adalah sebagai tekanan balik, karena kemarin pun gagal 1724, itu berarti tercermin dari candlestick long black tersebut. Gagal menembus zona tertingginya, maka dia mau tidak mau kembali dalam jalur penurunan. Walaupun dengan catatan medium term, silakan Anda mulai mengincar zona buy di area-area tertentu seperti support psikologis ataupun support historical seperti ini. Tapi tentunya sesuaikan dengan kondisi ekuitas Anda. Nah, oleh karenanya untuk intraday, saya lebih menyarankan untuk melakukan sell on rally di kisaran 17.14 ataupun 17.16, tapi dengan asumsi target terjauhnya adalah 17.00 atau mungkin 16.97 kembali. Nah, tapi Anda boleh hold posisi sell Anda kalau memang berhasil tembus 1.700-nya. Tentunya dengan menggunakan trailing stop untuk mengantisipasi in case ternyata dia berbalik naik dan tembus level resisten 17.22. Karena kalau misalkan dia tembus 17.22, of course itulah lanjut naik, Anda bisa switch atau follow buy. Nah, semuanya tergantung dari data ekonomi nanti malam. Tentunya di grafik H4 sudah kami cantumkan kaitannya dengan strategi ataupun waspada area-area tertentu. Ya, di sini ada resisten ataupun area support. Lalu kemudian ada skema ABCD yang juga bisa Anda perhatikan dari posisi grafik. Nah, di sisi lain, posisi yang kita nantikan adalah kaitannya dengan pound sterling yang ternyata memang mengalami kenaikan, tapi Anda bisa lihat di sini candlestick ditutup dengan sedikit ada tail di atasnya, kemudian ada resisten di situ 1.2000 atau 1.1976 lebih tepatnya, dan sekarang sedang diuji dengan area tertinggi masih tertahan 1976 dan low 1923. Saya rasa dengan skema tadi pagi sempat memberikan arahan untuk melakukan buy kisaran 20 ataupun 40, ini berarti sudah cukup bagus dan targetnya juga sudah mulai mendekati. Nah, tapi catatannya kalau kita perhatikan di grafik H4 teman-teman, area declining trend channel sudah ditembus, berarti dia naik tapi tertahan dengan resisten kedua menekan sampai tertahan di support pertama, dan ini dianggapnya sebagai penurunan pullback, dan itulah sebabnya kenapa kami tetap menyarankan lakukan buy. Dan berikutnya, kalau memang bisa tembus 1.2000 itu akan sangat bagus karena itu langkah awal untuk mencapai 1.2150-an. Oleh karenanya strategi tadi pagi masih tetap kami pertahankan, dan buy silakan sampai maksimum 1.2040 dan stop lossnya 1.1870. Jangan lupakan daily speech di malam nanti. Dan kita baru berharap untuk pola penurunannya besok di saat rilis data CPI. Nah, kaitannya dengan grafik crude oil yang ternyata sempat spike sampai level 100 ya. Ternyata dengan bullish candle pun pagi tadi ternyata terjadi gap down yang cukup dalam, dan ini cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Apakah ini tanda-tanda sebagai bullish sudah berakhir atau tidak? Ternyata dengan berita kaitannya dengan Gazprom tadi, maka itulah potensi sebetulnya dia akan masih melanjutkan kenaikan. Jadi penurunan ini gara-gara apa? Penurunan kemungkinan akibat dari data atau laporan COVID di China yang dikhawatirkan akan memicu berkurangnya demand. Nah, grafik H4 sendiri menunjukkan gap sudah sampai ke area 50% atau 61,8%. Oke, kalau demikian saya rubah Fibonacci retracement bukan lagi ditarik dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas, dan kita mengharapkan area 102 berhasil ditembus untuk hari ini. Oleh karenanya strateginya adalah area 50% di 96 atau 38.2% 98 dengan stop loss di bawah 95. Sebetulnya itulah yang paling memungkinkan untuk strategi buy kita, dan Anda juga bisa pilih kalau misalkan berhasil tembus 102.77. Oleh karenanya untuk crude oil, buy masih pertahankan 96.40 walaupun sampai sekarang low-nya masih 98.57 ya. Dengan target maksimum 98, tapi kalau misalkan dia berhasil tembus 99 atau mungkin 100, Anda boleh follow buy sampai maksimum 102. Dan di 102 ini harap berhati-hati in case ternyata terjadi rejection kembali. Tapi kalau misalkan dia tembus, boleh Anda hold posisi buy Anda sampai terdekatnya 104-105. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.